Majlisnya Adiyaul Mustafawi. Nama ismu min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya udah Anda bagi tuh di grup. Kitabnya udah Anda bagi di grup. Yang merasa masuk grup Adiyaul Mustafawi, udah Anda kasih kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhum ad-dawrul awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah ilan nasi kaffah wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli ja'a bidinil Islam alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah wa huwa min nasli sadati Quraisy asrabu qabilatin fi Makkah mukarramah wa yatasilu. Di situ yatasilu atau yatasila ganti ya, yatasilu ya. Wa ul waqf itu wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dari Allah, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan turunan Allah berikan keberkahan, Allah turunkan daripada banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga majlis ini mendapatkan daripada nazrah langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam tetap kita tercurah kepada pemimpin kita, tiada yang paling agung nama selain daripada Nabi Muhammad, dan tiada harapan di yaumil qiyamah pertolongan kecuali hanya pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habail kiram, di kesempatan yang mulia ini mari sama-sama di majlis yang mulia ini Al-Fakir mengajak kita mulai daripada sedikit di keistiqamahan, insyaallah di minggu pertama dan ketiga kita bahas kitab yang namanya Khulasah Nurul Yaqin, yang mana ini membahas secara ringkas tentang perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kasus di antara banyaknya anak-anak majelis yang ternyata miris, masih kurang kenal siapa sosok Nabi Muhammad. Ternyata setelah berkontribusi besar di dalam pikiran serta otak dan kemudian dikaitkan dengan hati, anak baru sadar kalau kitab sejarah perlu dibahas di dalam majelis ini, karena majelisnya berkaitan dengan nama Nabi Muhammad. Makanya harapannya moga-moga majelis Adiyaul Mustafawi adalah majelis yang mungkin di dalamnya bisa menghidupkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ad-daurul awalu. Kita masuk, kalau yang megang kitab ada tuh. Jaki udah nakirimin tuh ya. Deh. Masuk grup Adiyaul Mustafawi dapat tuh kitabnya. Ad-daurul awalu, pelajaran yang pertama min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan sosok seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-awal, yang pertama dari bagian pelajaran pertama. Ngebahas siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kami, pemimpin kita tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Rasulullah ilan nasi kaffah. Beliau menggunakan isim domir huwa. Makanya Nabi itu ya, antum lihat di dalam Quran ketika Allah panggil nama Nabi Muhammad, gak Muhammad, saudara.
Ketika Allah panggil nama Nabi Allah Ibrahim, Allah menggunakan Ibrahim. Begitu ketika Allah panggil nama Nabi Allah Musa, Allah panggil Musa. Ketika Allah panggil nama Nabi Allah Isa, di dalam Quran Allah panggil Isa. Tapi begitu dipanggil nama Nabi Muhammad, enggak langsung Muhammad. Maka ulama mufassir menjelaskan dalam hal ini bahwa begitu besar dan tinggi kedudukan Nabi Muhammad. Makanya nama Nabi Muhammad banyak, saudara. Toha, ya, Yasin, termasuk daripada asma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Wa Rasulullahi ilan nasi. Wa Rasulullahi ilan nasi kafah. Beliau adalah utusan Allah kepada manusia kafah, seluruh umat. Ya, luar biasa Nabi Muhammad. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gak cuman sebagai kafah, tapi Nabi datang diutus semata-mata untuk memberikan hidayah, dan tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mengajak kepada sesuatu yang benar. Ila min zulumah ila nur. Dari kegelapan terbitlah terang menerang, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kafah di sini bukan diartikan manusia, bahkan hayawan, tumbuh-tumbuhan itu pun kena dan termasuk daripada rahmatnya yang Allah kirim melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Maulid Diba dobet seorang binyawak absus salam alaika sayyidir rasul, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa sosok Nabi kita Muhammad. Kemudian wa akhirul anbiya, Nabi bukan cuma diutus untuk keseluruhan umat, tapi Nabi selaku akhirul anbiya, akhir daripada penutup para nabi. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi itu kurang lebih ada 124.000 nabi jumlahnya, saudara. Dari 124.000 nabi, Allah pecah lagi menjadi 313 rasul. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, Allah pecah lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad dari sekian ribu banyaknya nabi, Nabi adalah penutup daripada mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirul anbiya, Nabi jadi Nabi yang terakhir. Wa imamur rasul, Nabi bukan cuma sebagai akhir daripada anbiya, beliau pun adalah sebagai pemimpinnya para rasul. Makanya nanti di yaumil qiyamah, para anbiya semua kumpul. Saat itu, ini hadisnya sahih. Nanti yang akan menjadi imam daripada imamnya para anbiya tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamur rasul, imamnya para rasul. Ja'a bidinil Islam, Nabi datang diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan membawa daripada agama Islam. Agama yang jelas kebenarannya, agama yang hak, agama yang semata-mata memang Allah redokan, yang tidak ada agama selain daripada agama Islam yang memang Allah berikan daripada khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa? Allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah. Enggak ada agama nanti di yaumil qiyamah, mau apapun agama itu nanti di hari kiamat, hanya ada satu agama yang diakui oleh Allah, tidak lain adalah Islam. Yang mana nanti di hari kiamat la yaqbal, enggak bakal diterima oleh Allah kecuali hanya agama, yaitu agama Islam. Siapa yang membawa Islam adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah sebelum Nabi Muhammad diutus itu udah ada Islam? Sebelum Nabi Muhammad diutus, ajaran Islam sudah berkembang, sudah pernah dijalankan oleh para anbiya terdahulu. Cuma begitu Nabi Muhammad lahir, begitu Nabi Muhammad diutus, yub'atsu minal anbiya, diutus menjadi seorang nabi dan rasul,
maka sempurnalah agama itu, dan agama itu disebut namanya agama Islam. Raditu billah hirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Alhamdulillah, kita lain nggak capek. Ada yang di sini lahir dalam keadaan kufar? Nggak ada. Alhamdulillah, satu nikmat yang luar biasa keluar daripada batni ummih dalam keadaan dalam keadaan dinul Islam. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Belum lama kemarin Jumat di Masjid Al-Mukarramah ada yang baru masuk Islam. Singkat demi singkat, saudara, ternyata perempuan ini pernah Islam. Kemudian hidup dengan neneknya. Begitu hidup dengan neneknya, ternyata neneknya Nasara. Akhirnya ikut dia dengan agama neneknya. Kemudian balik lagi kepada Islam. Luar biasa. Ini agama Islam ini rahmat, hidayah, karunia yang gak semua umat diberikan. Hanya umat-umat yang mendapatkan taufik dan hidayah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang di zaman yang luar biasa, begitu hebat, orang mengkafir-kafirkan, orang membid'ahkan, mensyirik-syirikan. Padahal dahulu Nabi Muhammad SAW begitu sulit, begitu capek, dilempar batu, dilempar kotoran, dihinakan, dicaci. Bahkan na'udzubillah min zalik, Nabi bahkan diancam hingga mau dibunuh hanya semata-mata untuk bisa mengajar dan mengajak kepada agama Islam. Jadi Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, adalah Rasul yang diutus ke seluruh umat. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, bahkan hingga saat ini di Jeddah Al-Mukarramah ada pohon yang dulu Nabi pernah bersandar, ibadallah. Ada pohon di mana Nabi dulu pernah berteduh dan duduk hingga tertidur. Namanya pohon Gorgah. Pohon Gorgah. Insyaallah moga-moga Allah berikan rezeki kita bisa sampai ke Baitul Haram. Tabaruk kita duduk di mana tempat itu pohon, hingga saat ini Allah buktikan bahwa memang ada pohon yang Allah berikan keberkahan dengan sebab sesuatu yang menempel dengan tubuh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa ibadallah. Kita kalau punya hubungan kuat ta'aluk dengan Nabi Muhammad, mustahil hidup dalam keadaan susah, mustahil. Kemudian akhirul anbiya, udah gak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi begitu nanti tiba-tiba ada nabi ini mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, jangan percaya ibadallah. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa tidak ada Allah utus kenabian setelah itu kecuali sudah Allah sempurnakan melalui Nabi Muhammad. Apa bukti kesempurnaan Islam yang dengan diutusnya Nabi Muhammad? Yaitu Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Buku yang di dalamnya tertulis daripada firman-firman Allah atau dikenal dengan Al-Quran. Selesai, sudah. Wa Imamur Rasul, sebagai imamnya para Rasul. Ini nanti Nabi Muhammad adalah sosok yang dalam hadis sahih, sosok Nabi yang kalau dibilang semua umat udah kumpul, hanya ada satu orang dan dialah satu-satunya orang yang memegang kunci surga. Jadi nanti keadaannya dari seluruh umat Nabi Adam sampai akhir zaman, itu semua mereka menunggu kehadiran satu sosok untuk bisa buka kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bidinil Islam. Nabi Muhammad bawa agama Islam. Apa agama Islam? Agama yang ngajarin hanif. Ajaran yang membawa daripada ketenangan. Ajaran yang membawa daripada kebahagiaan. Ajaran yang membawa daripada kebahagiaan, kesenangan. Sesuatu yang mudah diterima dan insya Allah bisa dijalankan oleh para pengikutnya. Apalagi kita kenal ad-dinun nasiha. Agama itu penuh dengan nasihat. Maka ketika engkau dapatkan nasihat dari ulama, maka jadikan itu sebagai keyakinan, kebahagiaan untuk bisa menambahkan kekuatan di dalam ibadah. Allah katakan dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi
basiran wa naziran walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya. Bahkan dalam surah yang lain dikatakan dalam Al-Furqan, tabarakallazi nazal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina naziran. Wallahu a'lam. Ya. Jadi banyak tentang masalah menjelaskan ayat berkenaan diutusnya Nabi Muhammad kepada seluruh hambanya, kepada seluruh ciptaannya. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad adalah Nabi Al-Kamil, adalah Nabi yang paling sempurna. Ya. Jam berapa ini? Udah pada ngantuk kali. Sedikit lagi kita kelarin bab 1. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Kemudian saking hebatnya Nabi Muhammad, Allah udah ciptakan jalur nasabnya beliau adalah jalur sosok yang keluar daripada keadaan yang mulia. Apa? Wa min nasli sadati Quraisy. Beliau berasal daripada suku bangsa Quraisy. Asrafu qabilatin fi Makkah Mukarramah. Salah satu suku kabilah yang luar biasa dihormatin, luar biasa dimuliakan saat itu di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, wa yatasilu nasabuhu, dan nasab beliau itu terus bersambung bi Ismail ibni Ibrahim alaihi wasallam. Yang mana sosok Nabi Muhammad yang itu sanad dan silsilah beliau, nasab beliau bersambung sampai itu nanti bertemu dengan Sayyidul ketemu sama jidnya beliau itu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah keturunan yang memang Allah jaga. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innallaha astafa min walidi Ibrahima Ismaila wa istafa min waladi Ismaila Bani Kinanah, wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashimin, wastafati min Bani Hashimin. Ya, jadi Nabi Muhammad berasal dari kalangan Bani Hashim. Yes. Kenapa kok bisa mulia? Karena saat itu kalangan daripada kabilah Bani Hashim terkenal adalah salah satu kabilah yang pemberani. Siapa? Tidak lain adalah sosok paman beliau, kakek beliau dan paman beliau Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidina Abi Thalib dengan Abdul Muttalib. Ini sosok luar biasa. Panglimanya perang. Bahkan ketika Nabi Muhammad yang kecil ingin pergi kemana-mana, kalau sudah digendong oleh kakeknya, tidak ada yang berani menyentuh Muhammad kecil. Bahkan ketika Nabi Muhammad tumbuh dewasa, bahkan sampai Nabi Muhammad mensiarkan dakwah di dalam agama Islam, maka kalangan daripada Bani Hashim melindungi sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa saudara. Kabilah-kabilah, makanya kalau kita kenal dengan Sa'dabani Alawin, mereka ada yang Asgaf, ada yang Ba'bud, ada yang Al-Kaf, itu termasuk kabilah. Dan mereka itu dijaga dan dimuliakan oleh Allah berkat termasuk daripada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita di Majelis Adil Mustafawi Sayyid Alfi bin Umar Segaf, sosok yang memang menjadi saksi bukta. Ada salah satu daripada kehidupan dan perangai beliau yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya bicara tentang Nabi Muhammad adalah bicara tentang rasa syukur kita kepada Allah dan rasa syukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Makanya pelajaran ini Majelis Adiyaul Mustafawi, Anda harap adalah majelis yang mampu menumbuhkan rasa cinta. Majelis yang enggak pernah berhenti lisannya dibasahi untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan juga, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim summa takhayyara al-qabail faja'alani min khairi qabilah summa takhayyara al-buyut faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsa wa khairuhum baitan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi gak ada tempat sebaik-baiknya orang kecuali aku, dan tidak ada tempat yang lebih baik kecuali adalah tempat rumahku. Apa yang disebut rumah? Para muhaddisin banyak di dalam menafsirkan tentang masalah rumah. Salah satu yang didefinisikan dalam rumah makna artinya adalah mereka ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika engkau ingin hubunganmu dengan Nabi Muhammad, maka jangan pernah engkau terpecah kepada ahlul baitin Nabi Muhammad. Makanya Syekh Maimun Zubair, Al-Hajj Syekh Maimun Zubair, itu beliau katakan ahlul baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi. Beliau bikin syair, mereka ahlul bait adalah penjaga. Kalau bukan karena ahlul bait, kita adalah orang-orang yang mungkin na'udzubillah niscaya hina. Niscaya banyak gempa terjadi karena sebab banyaknya dosa. Tapi berkat Allah pandang ada cucu keturunannya Nabi Muhammad yang masih berkeliaran, Allah tahan itu bala dengan sebab ada darah yang mengalir daripada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab Nabi Muhammad mulia, saudara. Kemudian nasab itu terjaga. Ini kalau kita bicara tentang nasab, panjang nasab Nabi Muhammad. Cuman intinya sebaik-baiknya nasab, sebaik-baiknya kepribadian, dan sebaik-baiknya rumah adalah rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah asli langsung dari suku kabilah yang terhormat dari kota Mekah. Jadi kota Mekah saat itu kurang lebih banyak kabilah-kabilah. Tapi yang paling banyak kabilah, yang paling terkenal adalah kabilah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim itulah sosok lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kabilah ini terus bersambung nasabnya sampai Nabi Allah Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Wasani nasabuhu wa wafatu walidayhi wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jangan panjang lebar. 2154 pas berarti ya 25 menit. Insyaallah minggu yang akan datang kita bahas lebih gamblang. Anda harap bawa buku di minggu ketiga, biar nanti kita lebih paham, ngerti apa yang disampaikan daripada ilmu. Harapannya kita bahas kitab Khulasatul Nurul Yakin, biar kita paham bahwa bagaimana keadaannya. Kita perlu bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, dan kita perlu tahu siapa sosok Nabi Muhammad. Jangan hanya sebatas majelis, jangan hanya sebatas nama majelis yang kau agung-agungkan, yang kau sebut-sebut sosok Nabi yang bakal memberikan syafaat di yaumil qiyamah, namun naas, namun kurang ajar, namun lacur keadaannya ketika engkau tidak tahu siapa sosok Nabi Muhammad, siapa perjalanannya Nabi Muhammad, dengan siapa Nabi Muhammad dilahirkan, dengan apa Nabi Muhammad berjalan dan diutus di muka bumi ini, sehingga perlu wajib bagi kita mempelajari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.